Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Tak hanya menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat, Polsek Sapuran, Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah juga hadir membawa dampak nyata bagi masyarakat melalui inovasi sosial yang terintegrasi pelayanan SPKT dan SKCK. Selain itu, lewat program bedah rumah, personil Polsek membantu merenovasi rumah warga yang kurang mampu di wilayah Kecamatan Sapuran, Wonosobo. Polsek Sapuran, salah satu polsek di bawah naungan Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah. Dengan kekuatan personel sebanyak 18 anggota, Polsek Sapuran membawahi wilayah seluas 74,92 km persegi dan melayani lebih dari 65.000 penduduk. Secara geografis, wilayah hukum Polsek Sapuran berbatasan langsung dengan Polsek Kalikajar di sebelah utara, Polsek Kepil di sebelah timur dan selatan, serta Pospol Kalibawang di sebelah barat. Sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian di tingkat kecamatan, Polsek Sapuran terus berkomitmen memberikan layanan terbaik. Lewat SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, masyarakat bisa menyampaikan laporan maupun aduan dengan mudah. Tak hanya itu, Polsek Sapuran juga memberikan layanan penerbitan SKCK dengan mudah dan cepat. Di tingkat desa, peran Babin Kamtipmas menjadi ujung tombak pemeliharaan Kamtipmas. Mereka hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pendamping, penengah, sekaligus pemecah masalah di tengah masyarakat. Salah satu sosok inspiratif adalah Bribka M. Roshid, Babin Kamtipmas yang mengabdi di Desa Sedayu. Sejak tahun 2019, ia memperakasai gerakan sosial bedah rumah bagi warga yang kurang mampu. Semua bermula dari keprihatinannya terhadap kondisi Simbah Ramijo, seorang lansia sebatang kara. Dengan semangat gotong royong, Bribka Roshid menggandeng kepala dusun dan BMT Melati melalui unit layanan zakat, mengajak masyarakat serta lembaga lokal untuk bergandengan tangan. Hingga kini, 3 rumah telah berhasil dibedah dan bantuan sosial terus diberikan secara rutin. Kehadiran Bribka Roshid menjadi bukti bahwa seorang anggota Polri bisa menjadi motor perubahan sosial di tengah masyarakat. Polsek Sapuran tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk memberi harapan, menginspirasi, dan membangun kebersamaan demi mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Saya mohon Pak Roshid untuk stay untuk tetap di Desa Sedayu. tetap di Desa Sedayu. Karena kemanfaatannya yang luar biasa. Babin Kamtipmas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melakukan bedah rumah warga. Kegiatan ini dilakukan sejak 2019 menyasar rumah warga yang tidak layak huni. Perkenalkan, nama saya Bribka M. Roshid, Babin Kamtipmas Desa Sedayu. Saya jadi Babin di Sedayu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Di sini saya dulu memang dari Brimob, makanya di sini saya nyun sewu rai gedek dan di desa tidak malu-malu seperti itu. Yang melatar belakangi saya kegiatan sosial itu karena saya sering sambang ke desa, saya sering ngobrol, dan orang-orang itu sampai ke saya, sampai nembung cara bahasa Jawanya kan, mereka minta, Pak, rumah saya rusak, saya tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, mohon dibantu untuk diperbaiki, seperti itu. Dan setelah dibangun, satu lagi minta, Pak, saya minta, ternyata banyak yang minta seperti itu. Untuk anggaran pembangunan, kami dari BMT ada kerjasama dengan BMT Melati, terus dari warga, terus dari donatur, yaitu kelompok usahawan yang ada di Desa Sedayu seperti itu. Untuk bantuan kayak BMT dulu ngasih seng seharga 6 juta, terus dari Lekun ngasih semen, dari tukang kayu ngasih kayu, dari Tambi ngasih balok, dari warga yang punya kusen ngasih kusen,
terus ada yang ngasih uang. Pokoknya semua bantuan material yang ada hubungannya dengan bedah rumah kami terima. Yang warga yang tidak punya apa-apa ngasih bantuan tenaga, yaitu royongan seperti itu. Berarti proses pembangunannya. Adapun kotak infak ini nanti isinya sesuai kesepakatan, yaitu kita tasarufkan ke masyarakat Desa Sedayu yang membutuhkan, yang masuk ke dalam 8 asnaf, dan bantuan bedah rumah untuk masyarakat duafa, fakir, miskin yang memang membutuhkan. Insya Allah untuk ini kita lagi pengajuan untuk bedah rumah untuk fakir, duafa, dan memang beliau benar-benar membutuhkan. Di mana, Bu? Tapi di Desa di Merapi Mulyo, cuma Bismillah semoga nanti di ACC, kalau ini di ACC minta bantuannya Pak Rosid dan tim nanti untuk kita kerjasama nanti secara material ataupun secara tenaga kita bareng-bareng. Pasti, Bu. Yang pertama tentu saya mohon Pak Rosid untuk stay untuk tetap di Desa Sedayu. Tetap di Desa Sedayu karena kemanfaatannya yang luar biasa. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana program bedah rumah dilakukan oleh Polres Wonosobo, kali ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Sapuran AKP Suryanto dan Babin Kaptimas Polsek Sapuran Bribka M. Rosyid. Selamat sore Pak Suryanto dan Pak Rosyid. Selamat sore, Pak. Baik, kita ke Pak Rosyid terlebih dahulu. Dapat dijelaskan Anda tergerak hati menjalankan program bedah rumah yang Anda lakukan bersama warga, bagaimana Pak? Awalnya saya jadi Babin, dulu saya punya donatur dan saya muter membagi sembako sehingga saya tahu rumah yang layak dan tidak serta yang dihidup dinamakan orang-orang mampu, sehingga saya melihat langsung dan setelah itu saya koordinasi sama Pak Kadus, sama Pak RT, sama Pak RW dan Pak Lurah, langsung udah belajar seperti itu. Selanjutnya kita ke Kapolsek Sapuran AKP Suryanto. Pak Kapolsek, bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap Babin Kamtimas? Ya, untuk pembinaan terhadap rekan-rekan Babin Kamtimas, kami biasakan untuk komunikasi dengan aktif. Setiap pagi setelah habis apel, kita biasakan kumpul-kumpul untuk membahas ada kesulitan apa, terus kita bisa berbuat apa, dan kita saling membantu. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang giat bedah rumah yang dilakukan oleh Bribka M. Rosyid ini, Bapak? Ya, untuk pendapat kami sangat mendukung sekali, Bapak, karena kita di masyarakat bisa bermasyarakat. Dengan cara itu kita bisa mengambil hati masyarakat supaya kita diterima dengan baik di masyarakat, Pak. Baik, selanjutnya kita kembali ke Bribka M. Rosyid. Kalau boleh tahu sejak kapan Anda melakukan program ini, Pak? Saya melakukannya sejak tahun 2019, Pak. Baik, kriteria yang bagaimana dan seperti apa yang Anda lakukan bedah rumah warga? Kriteria satu, rumah tidak layak huni. Kedua, orang itu sudah tidak punya pekerjaan. Yang sudah saya bangun adalah orang tua yang tidak punya anak, yaitu sebatang arah. Sehingga saya sangat bersimpati untuk membangun demikian. Selain dana pribadi, adakah bantuan dari warga serta pihak terkait? Banyak sekali, Bapak, itu dari Bapak Kapolres, dari Bapak Kapolsek, dari BMT Melati, dari Pak Lurah dan perangkatnya, dari usahawan yang ada di desa itu, dari warga sekitar, pokoknya semuanya saling membantu, gitu, Pak. Mungkin selain dari dana, adakah tenaga dan bahan bangunan yang disumbangkan oleh warga secara bergotong royong? Ada banyak sekali, Bapak, itu yang bensu kayu, nyumbang kayu, yang dari bangunan nyumbang semen, yang dari depo pasir nyumbang pasir, terus yang punya kusen nyumbang kusen, yang punya warung nyumbang makanan, pokoknya yang tidak bisa menyumbangkan material, mereka menyumbangkan tenaga gotong royong tiap hari bergantian untuk membangun rumah itu, Pak.
Baik, dari informasi yang kami dapat, Anda juga memberikan sembako dan uang kepada warga yang membutuhkan. Betul, itu misalnya dari awal jadi babin untuk masuk ke warga dan sangat diterima dan warga merindukan kedatangan saya, yaitu saya membagi sembako dan uang itu berasal dari donatur yang ada di desa itu. Demikian, Pak. Atas seringnya kegiatan sosial yang Anda lakukan, warga menghendaki agar Anda tidak dipindah tugaskan dari Babin Kaptimas Desa Sedayu. Bagaimana perasaan Anda, Bapak? Perasaan saya senang, Pak, jadi babin dan merasa bangga karena saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita kembali ke Pak Kapolsek Sapuran, AKP Suryanto. Pesan kepada masyarakat agar Kamtimas tetap kondusif. Ya, terima kasih untuk pesan terhadap masyarakat agar Kamtimas bisa terjaga dan kondusif. Marilah kita bersama-sama saling mendukung, saling mengingatkan, saling menjaga. Paling tidak untuk masyarakat bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat, Pak. Tapi kita bisa saling menjaga, mengingatkan masing-masing. Baik, terima kasih Bribka M. Rosyid dan AKP Suryanto telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi, Pak. Salam presisi. Pemirsa, salah satu ruas jalan utama di wilayah Tanjung Selor, Kalimantan Utara, banjir akibat luapan Sungai Kayan mulai merendam permukiman warga dan sejumlah ruas jalan. Hari ini debit air Sungai Kayan kembali mengalami peningkatan signifikan, dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah hulu sungai dalam 2 hari terakhir. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Utara, Bribda Nur Dahlia untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu ruas jalan utama di wilayah Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Banjir akibat luapan Sungai Kayan mulai merendam pemukiman warga dan sejumlah ruas jalan. Hari ini, debit air Sungai Kayan kembali mengalami peningkatan signifikan, dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah hulu sungai dalam 2 hari terakhir. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai antara 30 hingga 45 cm. Banjir yang mulai terjadi sejak dini hari telah merendam sejumlah jalan protokol utama di Tanjung Selor. Di antaranya Jalan Kolonel Sutaji, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan Katamso. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 45 cm, membuat kendaraan yang melintas harus melambat, bahkan sebagian warga terpaksa memutar arah karena jalan tidak bisa dilalui. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat adanya peningkatan permukaan air dibandingkan hari sebelumnya. Beberapa kawasan permukiman di dataran rendah mulai terdampak. Di Kecamatan Tanjung Palas, sebanyak 16 warga dari satu keluarga telah dievakuasi di tempat yang lebih aman. Tenda pengungsian juga telah disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan warga terdampak. Hingga saat ini, ratusan rumah warga di Tanjung Selor dilaporkan terendam. Namun, sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing. Hingga saat ini, banjir menunjukkan tanda-tanda surut, sementara hujan masih turun dengan intensitas ringan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat melintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dari Tanjung Selor, Pemirsa, dukung kelestarian alam, Irwasda Polda Kalteng bersama Kabid Humas hadiri pelepasan orang utan di hutan Nyaru Menteng. Berikut laporan dari personil Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine untuk Anda. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Irwasda Polda Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan pelepasan orang utan, penanaman pohon dan reskoting benih ikan lokal bertempat di hutan Nyaru Menteng, Berkah, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Irwasda Polda Kalimantan Tengah, Kombes Polisi Beni Ganda Sujana, menghadiri kegiatan pelepas liaran orang utan, penanaman pohon, dan penebaran benih ikan lokal di hutan kota Nyaru Menteng. Irwasda mengatakan, kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen Polri terhadap kelestarian alam sehingga dapat tetap lestari. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah menambahkan bahwa dalam kegiatan pelepas liaran hari ini dirangkai dengan penanaman pohon untuk menambah tutupan lahan serta penebaran benih ikan lokal untuk pemulihan sumber daya ikan agar tetap terjaga kelestariannya
di perairan sekitar wilayah hutan Kota Nyaru Menteng Berkah. Polri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh upaya konservasi dan ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Christine melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.